Hai everyone, kali ini gue akan ngebahas salah satu film yang dikenal di kalangan pecinta film zombie. Bahkan gak sedikit juga yang bilang ini salah satu film zombie terbaik. So, ini adalah film Dawn of the Dead, rilis di tahun 1978, ditulis dan disutradarai oleh George A. Romero. Dimana banyak yang bilang bahwa ini adalah bapak dari genre zombie. Dan dia juga sempat ngedirect iklan untuk Resident Evil 2 yang bukan versi remake kemarin ya. Bisa dicek di YouTube juga dan cukup oke menurut gue. Sebelum Dawn of the Dead ini dia juga bisa dibilang sukses dengan film Night of the Living Dead, termaksud film zombie klasik juga. Jadi reputasinya udah besar lah di genre zombie. By the way, ini pertama kalinya gue nonton versi original. Dari dulu gue sempet pengen nonton, cuma nggak jadi gitu. Gue simpen-simpen karena ini termaksud salah satu film zombie terbaik sih. Jadi ekspektasi gue cukup tinggi. Kayaknya bukan cukup lagi sih. Bisa dibilang tinggi sih untuk film Dawn of the Dead ini. Film ini tentang satu grup yang berisi 4 orang, 2 orang anggota SWAT dan 2 orang media. Mereka ini pergi menggunakan helikopter dan bertahan di sebuah mall. Dari sisi plot ini sangat menarik. Mall punya banyak ruang plus kebutuhan dasar lainnya. Dan kelihatan juga seperti tempat yang menyenangkan sih, terutama saat zombie apocalypse. Ada scene di mana beberapa karakter ngambilin barang yang ada di mall tersebut, kayak jam tangan, dan banyak juga yang ngaitin hal ini dengan konsumerisme. Dan gue sangat bisa ngelihat hal ini terjadi di kenyataan sih. Efek di film ini juga cukup oke, banyak practical effect, jadi kelihatan lebih realistis ya. Tapi di sisi lain yang mengganggu buat gue itu dari sisi make up-nya. Jadi zombie di film ini kelihatan kayak menggunakan bedak sih kalau menurut gue. Jadi jatuhnya agak kurang meyakinkan. Dan kadang gue sering dapet feeling bohongannya dari sisi zombinya. Pergerakannya juga unik sih. Walaupun gue ngerti ini adalah low budget dan ini film yang rilis di akhir 70-an. Banyak hal yang gak gue kira juga dari film ini. Terutama karena gue terbiasa dengan film-film zombie modern kali ya. Kayak 28 series, World War Z, Walking Dead, dan Resident Evil. Paul Wes Anderson juga termaksud di situ. Gue gak tahu ya kalau mereka tahu Quarantine itu dihitung atau enggak. Intinya sih lebih banyak actionnya ya kalau zombie modern. Dan pace-nya juga lebih cepat. Sedangkan di Dawn of the Dead ini menurut gue pace-nya cukup lambat. Ditambah lagi dengan zombinya yang tipe jalan, jadi menurut gue untuk yang mengharapkan banyak action akan sedikit kecewa kali ya. Ini jatuhnya lebih ke atmospheric horror, ciri khas film horror dulu ya, kayak Rosemary Baby, Exorcist, dan lain-lain. Dan gue juga nggak expect kalau cuma berempat selama di mall ini. Dan ini menurut gue ngebuat kesan kosong sih. Yang mereka lakukan cuma ngebersihin zombie dari situ dan sambil sesekali nikmatin mallnya gitu, fasilitas yang ada di mallnya gitu. Menurut gue nggak terlalu banyak tension sampai di akhir film gitu. Mungkin karena kesalahan gue udah beberapa kali nonton versinya Zack Snyder kali ya, yang lebih banyak survivor di dalam mall dan sangat Hollywood dengan ledakan dan efek sana-sini. Sedangkan ini lebih simple dan lebih santai. Progres karakternya juga kayaknya lebih banyak menurut gue lebih besar ke karakter Franzen ya. Dari awal sampai akhir film tuh kelihatan berbeda walaupun nggak terlalu besar banget.
Ending di film ini tanpa harus spoiler, jadi yang belum pernah nonton aman. Menurut gue cukup oke untuk tahun 70-an dan nggak mencoba untuk ngelakuin twist-twist konyol ataupun hal aneh-aneh yang buat cuma ingin ngasih shock effect ke penonton ya. Jadi ya bisa dibilang poin plus lah. So, Dawn of the Dead, sebuah film zombie klasik yang punya banyak fans ya untuk film ini, terutama di genre zombie ini. Dari sisi kualitas film ini juga oke. Gue bisa nikmatin walaupun menurut gue pace-nya agak lambat, yang kayak tadi gue bilang. Setting tempatnya juga beda dengan film zombie lainnya sih. Mall punya karakter unik lah dalam hal ini. Dan sejak film ini gue ngelihat basement parkiran di mall jadi tempat yang sangat menyeramkan. So, film ini menurut gue sangat layak untuk ditonton, terutama fans film horor di era dulu ya, yang lebih ke atmospheric horror dibandingkan dengan jump scare-nya sekarang. Dan ada Dario Argento juga terlibat di film ini. Gue ngeliat nama dia di awal film sih. And anyway, thank you for watching. Ini Patrick signing off.